Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku soleh soleha kelas 3. Ya, untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, Ustadz akan memberikan pelajaran 4, ya, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kalian mengikuti doa yang Ustadz ucapkan, sambil mengangkat kedua tangan. Oke, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, ya. Pelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya. Boleh kalian sambil membuka buku BSE-nya pada halaman 41. Oke. Selanjutnya, ya, tanggung jawab. Nah, Islam mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Nah, perbuatan kita akan dimintai nanti pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu tanggung jawab, Ustadz? Nah, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Ya, itu adalah pengertian dari tanggung jawab. Nah, kita sebagai umat Islam, seharusnya memiliki sifat tanggung jawab yang tinggi. Karena kelak segala perbuatan yang kita lakukan nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya, ternyata tanggung jawab itu bermacam-macam, ya. Nah, ada 4 yang akan Ustadz sampaikan kepada kalian. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Sudah sepantasnya kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada Tuhan kita. Nah, yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua. Dan yang terakhir, tanggung jawab kepada lingkungan. Oke, nanti Ustadz akan membahas satu persatu dari macam-macam bentuk tanggung jawab ini. Oke, baik. Kita masuk ke bentuk tanggung jawab yang pertama, yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita, ya. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab kepada Tuhan kita, karena segala sesuatu yang kita lakukan nanti akan dipertanyakan atau dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tanggung jawab kepada Allah itu seperti apa? Nah, antara lain kita tanggung jawab kepada Allah, antara lain yang bisa kita lakukan yaitu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, ibadah ternyata bermacam-macam, ya. Iya. Contohnya, kita sholat 5 waktu. Sholat maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Itu merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta, yaitu sholat 5 waktu. Selanjutnya, contoh dari tanggung jawab kepada Allah yaitu mengaji dan berbuat baik kepada semua manusia dan alam sekitar. Iya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Nah, sudah sepantasnya kita harus mengkaji Al-Quran. Dan selanjutnya berbuat baik kepada semua manusia. Nah, ini merupakan bentuk hubungan antara sesama. Oke, dengan kita berbuat kepada sesama, kepada manusia dan alam sekitar, kita berarti bertanggung jawab kepada Allah. Karena manusia dan alam sekitar merupakan makhluk ciptaan Allah. Di situ ada gambar, ya, silakan kalian lihat, itu ada gambar seorang anak sedang melakukan sholat. Iya, ternyata anak itu rajin sekali melakukan sholat. Sholat 5 waktu ia lakukan setiap hari. Nah, karena di dalam dirinya itu sudah terbenam jiwa tanggung jawab yang tinggi kepada penciptanya, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oke, baik. Yang kedua, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Iya, ternyata terhadap diri sendiri juga kita harus bertanggung jawab, ya. Nah, tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri kita juga harus bertanggung jawab. Nah, contohnya yang pertama yaitu menjaga kesehatan. Apalagi di dalam situasi dan kondisi sekarang ini ya, marak sekali virus yang namanya COVID-19 itu ya. Nah, kita juga harus menjaga kesehatan. Nah, dengan menjaga kesehatan merupakan bukti tanggung jawab kepada diri sendiri. Karena jika badan kita sehat, jiwa dan raga kita sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas yang mana aktivitas itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, sekali lagi, menjaga kesehatan merupakan bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Yang kedua, masih tanggung jawab kepada diri sendiri ya, yaitu belajar dengan giat. Nah, silakan kalian lihat itu pada gambar ada seorang anak ya, anak perempuan. Nah, satunya itu dan yang di tengah itu adalah ibunya. Iya. Mereka itu sedang belajar. Iya. Dari gambar itu ya, kita tahu bahwa ternyata belajar dengan giat merupakan tanggung jawab kepada diri sendiri juga. Ingat, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Thalabul ilmi fardhatun minal muslimin wal muslimat. Oleh karena itu, dengan belajar secara giat merupakan bentuk dari tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Oke. Langsung yang nomor 3 ya. Masih dalam bentuk tanggung jawab. Yang ketiga ada tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Iya. Bukti tanggung jawab kepada orang tua antara lain berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Ya. Karena apa? Karena agama kita, agama Islam itu mengajarkan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, tidak boleh durhaka kepada mereka, ya. Nah, orang tua ternyata tidak hanya ayah dan ibu. Nah, guru-guru kalian juga merupakan orang tua kalian, ya. Ya, jadi hormati mereka, patuhi mereka, ya. Itu merupakan bukti tanggung jawab kita kepada orang tua. Oke. Misalkan contohnya ibu kalian menyuruh kalian untuk membantu menyapu halaman misalkan. Nah, kalian patuhi perintah itu. Nah, itu merupakan bentuk tanggung jawab juga kepada orang tua. Atau contohnya tanggung jawab kepada guru ya. Misalkan guru, karena guru juga merupakan orang tua kita ya. Ya, misalkan ustadz-ustadzah kalian menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas misalkan. Silakan kalian kerjakan dengan sepenuh hati. Ya, tidak boleh ada rasa yang mengganjal dalam hati ya. Intinya segala sesuatu yang diberikan itu pasti berniat baik kepada diri kalian sendiri. Ya, oke. Itu adalah merupakan tanggung jawab kepada kedua orang tua. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Iya, ternyata kepada makhluk hidup dan makhluk selain yang hidup ya. Iya, lingkungan juga kita harus memiliki tanggung jawab juga ya, karena kita juga hidup di lingkungan. Iya. Agama Islam kembali mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Oke. Oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai umat muslim wajib menjaga lingkungan sekitar. Agar apa? Agar tetap bersih. Ya, karena menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan sekitar rumah, contohnya ya, sekolah, alam sekitar, atau mungkin halaman rumah kalian, itu merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada lingkungan. Jika lingkungan kita bersih, sehat, otomatis kita yang juga akan berdampak, yaitu ikut sehat, ya, juga enak dipandang. Selain itu juga kita mengikuti anjuran agama Islam, yaitu tadi kebersihan merupakan bagian dari iman. Jika kalian merasa beriman kepada Allah, sudah seharusnya kalian menjaga kebersihan lingkungan. Yaitu merupakan
tanggung jawab terhadap lingkungan. Baik, ya, itu merupakan 4 bentuk tanggung jawab ya. Nah, Ustadz harap kalian bisa praktekkan, bisa amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Meskipun ilmu yang diberikan sedikit, tetapi jika kalian amalkan dengan sungguh-sungguh, itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tetapi tidak pernah kalian praktekkan atau amalkan. Ya, mulai dari bertanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, kedua orang tua, ya, dan lingkungan. Baik. Di akhir slide ada lagu ya, ada lagu yang berjudul Perilaku Terpuji dengan nada lagu Balonku. Silakan kalian dengarkan lagu ini. Ya, bisa kalian praktekkan di rumah. Baik, karena di dalam lagu ini banyak sekali nilai yang bisa kita ambil tentang perilaku terpuji, yaitu dengan tanggung jawab. Baik, silakan mendengarkan. Baik, setelah kalian mendengarkan lagu tersebut ya, lagu Perilaku Terpuji dengan nada lagu Balonku, boleh kalian praktekkan bernyanyi di rumah. Ya, boleh mengajak ayah, bunda atau kakak, adik, ya nggak apa-apa. Di situ sekali lagi banyak sekali nilai yang kita ambil dari sikap perilaku terpuji, khususnya tanggung jawab. Oke. Untuk terakhir kalinya, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Ustadz tutup, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Ya, kembali lagi, silakan tangan kalian diangkat. Ya, ikuti apa yang Ustadz bacakan. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.